Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami langsung akan mempresentasikan mata kuliah kami Hadis Ahkam 2 dengan judul tugas Dasar Hukum Hadona. Oke, baik, kita langsung masuk ke pengertian hadona. Hadona secara bahasa etimologi, kata hadona berasal dari bahasa Arab hadana yahdunu hadana, yang berarti memeluk atau mengasuh. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini menggambarkan aktivitas merawat, memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus diri sendiri, baik dari segi fisik maupun mental. Secara istilah, para ulama fikih memberikan definisi yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama. Menurut Imam Al-Kasani dalam Bad'i Al-Sana'i, hadona adalah pemeliharaan anak kecil oleh orang yang berhak agar anak tersebut terhindar dari bahaya dan memperoleh kemaslahatan. Sementara menurut Wahba Az-Zuhali dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, wadana berarti mengasuh anak kecil yang belum mampu berdiri sendiri dalam hal makan, minum, berpakaian, kebersihan, dan segala urusan hidupnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadona adalah hak sekaligus kewajiban bagi orang tua atau pihak yang berwenang untuk mengasuh anak dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan menjamin kebutuhan jasmani serta rohani. Dasar hukum hadona dalam Islam. Yang pertama, dasar hukum dalam Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum hadona antara lain yaitu Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 233. Yang kedua, dasar hukum dalam hadis. Beberapa hadis Nabi SAW juga menjelaskan ketentuan tentang hak asuh anak. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Ammar bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia melantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa bagi orang tua yang lalai dalam memelihara anaknya. Yang ketiga, dasar hukum menurut ijma dan fikih. Para ulama sepakat ijma bahwa hadona merupakan hak anak dan kewajiban orang tua. Ulama juga bersepakat bahwa anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya. Jika ibu menikah lagi, maka hak asuh berpindah kepada pihak lain yang lebih berhak, seperti nenek dari pihak ibu atau ayah, tergantung pada kemaslahatan anak. Mazhab fikih memiliki pandangan yang serupa dengan perbedaan kecil pada urutan orang yang berhak mengasuh, tetapi semuanya menekankan prinsip kemaslahatan anak maslahah al-mahdun. Dasar hukum hadonah dalam hukum positif Indonesia. Yang pertama, kompilasi hukum Islam. Pasal 105 tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak mumayyiz, maka ia berhak memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 tentang kompilasi hukum Islam juga menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pengasuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu adalah layak mengasuhnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat 1 tentang kedua orang tua wajib memelihara dan menjadi anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 49 ayat 1 tentang salah satu pihak dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak apabila ia melalaikan kewajibannya atau berperilaku buruk. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
yaitu undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia selaras dengan prinsip hukum Islam dalam hal mengasuh anak, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin hak-hak anak atas kasih sayang serta perlindungan. Prinsip dan tujuan pelaksanaan Hadonah. Yang pertama, prinsip kemaslahatan anak. Maslahah al-mahdun. Kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh. Yang kedua, prinsip kelayakan pengasuh. Pengasuh harus memiliki akhlak yang baik, beragama, sehat, dan mampu memenuhi kebutuhan anak. Yang ketiga, prinsip keadilan dan kasih sayang. Orang tua harus menghindari konflik pribadi yang dapat mengorbankan hak anak. Yang keempat, prinsip kesinambungan pendidikan. Anak berhak mendapatkan pendidikan agama, moral, dan sosial yang baik, sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hadonah merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua atau pihak yang berhak dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam konteks Hadonah, tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, moral, dan emosional agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia.